Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6B. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita mulai belajar lagi ya, setelah minggu kemarin kita mengadakan PTS. Nah, sebelum mulai, marilah kita menundukkan kepala, kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, selesai. Nah, anak-anak, langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang globalisasi. Silahkan disiapkan buku paket tematiknya, buku paket tema D, globalisasi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang pengertian globalisasi, faktor dan pengaruh globalisasi, ciri-ciri globalisasi, dan kerjasama ASEAN. Nah, kita mulai ya. Perhatikan baik-baik. Nah, pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari istilah global yang berarti lintas batas dan sasi yang merujuk pada perubahan. Dengan demikian, globalisasi diartikan sebagai fase perubahan yang terjadi pada masyarakat seluruh dunia. Hal ini ditandai dengan batas-batas geografis antara negara yang dikaburkan oleh pertukaran informasi, barang dan jasa akibat perkembangan teknologi. Globalisasi juga tidak muncul begitu saja, melainkan didorong oleh perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Akses ilmu pengetahuan yang mendalam mempermudah dan mempercepat transportasi serta kehadiran perusahaan multinasional yang mempengaruhi ekonomi nasional. Jadi di sini ya, di buku juga sudah ada pengertian globalisasi, bisa kalian garis bawahi atau pakai stabilo di halaman 5 ya. Selanjutnya, faktor dan pengaruh globalisasi. Yang pertama, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi seperti media elektronik yang dapat menembus ruang dan waktu sehingga informasi yang terjadi di suatu negara dapat diakses oleh negara lain dengan mudah. Nah, ini contohnya kemajuan kita. Zaman dulu kan belum ada internet. Nah, sekarang ini karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka informasi seperti kemarin kasus pertama corona ya atau COVID-19 ini yang terjadi kan di Wuhan. Kita yang ada di Indonesia jadi tahu juga keadaan yang di sana seperti apa ya. Lalu yang kedua, adanya kemajuan informasi dan komunikasi. Yang ketiga, transportasi. Ini ada di halaman 5 ya. Yang keempat, adanya kemajuan kerjasama ekonomi internasional yang semakin erat. Ya, adanya kesepakatan antar negara. Ini faktornya. Nah, ini adalah salah satu contoh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Karena keadaan seperti ini, kalian jadi bisa belajar dari rumah dan mengharuskan belajar dari rumah dahulu. Nah, ini contoh kemajuan dalam bidang komunikasi ya. Nah, ini kalian kemarin ketika melaksanakan PTS online. Terima kasih ya, sudah kompak melaksanakan PTS-nya. Nah, lalu ada pengaruh globalisasi. Di sini ada beberapa pengaruh globalisasi. Nah, kalian bisa buka halaman 25. Di sini ada gaya hidup. Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat. Nah, ini contohnya gaya hidup masyarakat Indonesia yang tradisional dan bersifat sosial sedikit demi sedikit berkurang, berubah menjadi modern dan individualistis, terutama di kota-kota besar ya. Ini pengaruhnya. Ini tentu
ada dampak positif dan negatifnya ya, nanti kita akan bahas. Lalu yang kedua ada makanan. Pada era globalisasi, masyarakat mempunyai banyak pilihan jenis makanan. Nah, karena pengaruh komunikasi dan teknologi juga serta transportasi, nah kita sekarang jadi makanan gampang dipesan dari rumah ya, karena ada GoFood. Nah, ini juga karena pengaruh globalisasi. Kita lihat di abang-abang yang GoFood itu mereka punya HP, ada internetnya. Mereka bisa cepat karena menggunakan alat transportasi. Nah, itu juga pengaruh globalisasi ya. Nah, lalu yang ketiga adalah pakaian. Pada era globalisasi, industri pakaian sudah semakin banyak. Berbagai model pakaian dari dalam dan luar negeri dengan mudah diperoleh. Setiap orang berhak memilih pakaian yang sesuai dengan seleranya. Namun sayangnya semakin banyak generasi muda yang meniru gaya berpakaian budaya barat, sehingga nilai-nilai ketimuran mulai ditinggalkan. Nah, Ibu harapkan kalian tidak ya, meskipun kalian misalkan suka K-pop gitu, tetap tradisi kita, ketimuran kita harus dilestarikan ya, tidak boleh berpakaian yang seksi, salah satunya itu ya. Yang keempat adalah komunikasi, yang tadi sudah dibahas ya. Yang kelima adalah nilai dan tradisi. Semakin mudahnya informasi masuk, budaya luar juga semakin mudah masuk. Budaya luar dapat mengkritis tradisi dan nilai-nilai yang berada di Indonesia yang memegang teguh budaya ketimuran. Nah, yang Ibu tadi terangkan ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri globalisasi, kecepatan informasi, negara saling bergantung satu dengan yang lainnya, masyarakat mengutamakan pendidikan, kerjasama antar negara. Ini ciri-ciri globalisasi. Nah, salah satu ciri globalisasi ini, kalian bisa beli pakaian yang tidak harus, misalkan kalau zaman dulu harus ke toko pakaian, harus ke pasar. Nah, sekarang bisa ya. Kalian juga mungkin pernah ya menggunakan aplikasi ini ya, banyak ya. Tidak Ibu sebutkan ya. Nanti ini. Nah, ini salah satunya ya. Yang tadi berbelanja pakaian. Lalu ini adalah teknologi ya, kemajuan teknologi. Ada HP, tablet, komputer, laptop. Nah, selanjutnya kita akan membahas kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Ini ada di buku, ada di halaman 10 ya. Meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial, meningkatkan hak asasi manusia, mengurangi tingkat kesenjangan. Di sini ada ya. Kalian nanti selengkapnya ada di halaman 10. Ibu hanya menjelaskan garis besarnya saja. Nah, contoh kerjasamanya ya, penanganan narkoba, penanggulangan bencana alam. Nah, perlindungan terhadap difabel. Apa difabel itu? Nanti Ibu jelaskan ya. Ada SEA Games, ada kerjasama pariwisata. Nah, mereka yang disebut difabel adalah mereka yang memiliki kemampuan yang berbeda sebagai dampak dari kekurangan atau kecacatan yang diidapnya, dan terbilang unik jika dibandingkan dengan orang-orang yang berbeda dalam kondisi sehat ya. Nah, ini adalah dalam bidang sosial budaya ya. Nah, ini kerjasama di bidang ekonomi yang Ibu sebutkan tadi itu berbelanja ya. Kalau Ibu sebutkan aplikasinya nanti kalian pencet lagi ya. Ya. Ini. Nah, ini ada selanjutnya selain kerjasama di bidang sosial budaya, ekonomi, kalian bisa buka di halaman 10. Berdasarkan jumlah negara yang melakukan kerjasama ekonomi dapat dibedakan menjadi 2. Nah, ini ada ekonomi ya. Ada bilateral dan multilateral. Bilateral pengertian yaitu kerjasama antara satu negara dengan negara tertentu.
hanya melibatkan dua negara. Contoh, pinjam meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang. Contoh yang kedua, kerjasama tenaga kerja antara Indonesia dan Malaysia. Ini bilateral tuh hanya dua negara ya. Kalau multilateral pengertiannya kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Kerjasama ekonomi multilateral dibedakan menjadi dua macam. Ada regional, ada internasional. Kalau regional hanya beberapa negara dalam satu kawasan. Kalau internasional kerjasama antara negara-negara di dunia yang tidak terbatas dalam satu kawasan. Kalau yang regional contohnya MEE ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi Eropa, ini bukan ASEAN ya, maaf ya. Yang ini yang MEE itu bukan ASEAN tapi Eropa ya. Nah, yang ini nih. Nah, ntar ya ibu ini sedikit sebentar. Puas. Nah, yang ini bukan ASEAN ya. Anak-anak, nggak apa-apa ya. Kalian ganti Masyarakat Ekonomi Eropa ya. Nah, selanjutnya ada kerjasama internasional, yaitu yang tadi Ibu sebutkan itu ya, antar negara-negara dunia yang tidak terbatas. Contohnya ada IMF, ILO, OPEC ya. Nah, kalian bisa baca di halaman 30. Selanjutnya, nah untuk tugas dari Bu Silvi, tugas kali ini berbeda supaya kalian tidak bosan ya anak-anak. Silahkan kalian ringkas bahasan yang barusan Ibu kemukakan. Boleh sambil lihat buku. Nah, tulis dengan rapi dan jelas di buku tulismu, boleh ditambahkan gambar. Contoh, menurut kalian yang tadi itu harus kalian tulis itu contohnya pengaruh globalisasi. Misalkan di situ kan ada komunikasinya, pengaruh globalisasi yang tadi Ibu sebutkan ya. Kalian boleh misalkan makanan, gambar makanannya dibungkus, misalkan ada paket. Nah, bolehlah, terserah lah. Itu supaya kalian tidak bosan saja. Boleh misalkan kalian yang di garis bawah itu, oh Bu, yang menurut saya penting itu kerjasama, misalkan sosial budaya. Nah, kalian tulis, boleh itu ya. Banyaknya ringkasan tidak Ibu tentukan. Menurut kalian yang penting yang mana, kalian tulis. Lalu foto dan kirim melalui link yang akan Ibu share. Ya, anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan dari Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan semua tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.